Hey, quit it. I'll never get used to that. Oh, oh. Tiger Claw. You sure it's not Tiger Claw? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat seru. Bercerita tentang seorang siswa culun yang selalu dibully, namun siapa sangka ia malah menjadi penguasa di sekolah itu. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan satu mobil yang sedang menuju ke sekolah. Ternyata di dalam mobil itu ada seorang pria bernama Dizzy yang merupakan siswa culun yang selalu dibully. Saat ini Dizzy diantar oleh ayahnya untuk pergi ke sekolah. Rupanya sekarang Dizzy tidak sendiri melainkan dengan 3 temannya. Ini dia Glenn yang berkacamata, Nora seorang perempuan, dan Ray yang berbadan bom-bom. Diberitahu kalau mereka berempat mempunyai sebuah band dan Dizzy sangat berambisi untuk menjadi seorang pemain band terkenal. First day senior year. Saat Dizzy baru turun dari mobil, seorang tukang bully langsung melemparnya dengan bola. Oh, oh. I'll never get used to that. Good luck, son. Namun tentu Dizzy tidak berani melawan sehingga ia lebih memilih mengabaikannya saja. Setelah itu ada seorang wanita cantik bernama Tina yang sedang kesusahan karena alarm mobilnya terus berbunyi. Dizzy yang melihat itu langsung menghampiri dan menolongnya. Setelah itu Dizzy juga mengajak Tina untuk berkencan. Namun Tina mengatakan kalau Dizzy bukanlah tipenya. Good luck, son. Saat di ruangan perpustakaan, Dizzy mencoba lagi mendekati Tina, lalu Tina memegang tangan Dizzy sembari mengatakan kalau Dizzy benar-benar bukan tipenya. Tiba-tiba datang Kang Bully bernama Jeremy bersama temannya. Di sini Jeremy memberitahu semua orang kalau otong Dizzy sedang berdiri, sontak Dizzy sangat merasa malu. Diketahui Dizzy ini selalu dibully sejak masuk ke sekolah ini. Bahkan 1 tahun yang lalu ia pernah diikat oleh Jeremy dan dipermalukan di depan semua siswa sekolah. Petugas perpustakaan yang kesal karena Dizzy telah membuat kerusuhan, ia pun tak sengaja mematahkan otong Dizzy. Setelah kejadian itu, ayah Dizzy membawanya ke seorang dokter. Di sana si dokter menyuruh Dizzy menghabiskan obatnya dalam 1 minggu. Are you out of your... Beralih ke sebuah mall, saat itu Dizzy malah meminum obatnya terus-menerus. Karena Dizzy merasa kalau obat itu membuatnya menjadi lebih baik. Bahkan ia menghabiskan obat itu dalam sekejap. Namun karena terlalu banyak meminum obat tersebut, perilaku Dizzy malah berubah. Ia pun langsung mengacau di mall tersebut. Never hear you shout amen. That boy's got the spirit. He's an idiot. Can I get an amen? Amen. Hingga pada akhirnya ia harus dikurung di penjara untuk beberapa hari. Di dalam penjara ia dikurung bersama penjahat kelas kakap bernama Luther. Terlihat Luther beberapa kali mengeluarkan tatapan anehnya yang membuat orang yang melihatnya ketakutan. Di sini Dizzy berkata kalau ia sudah terbiasa dibully di sekolah dan ia pun pasrah jika di penjara ini ia mengalami hal yang sama. Mendengar hal itu, Luther langsung respek kepada Dizzy. Karena ternyata Luther juga merupakan korban bully saat ia bersekolah dulu. Bahkan sekarang Luther ingin mengajari Dizzy agar dirinya bisa menjadi orang disegani serta dihormati. Luther menyarankan Dizzy untuk segera pindah sekolah dan memulainya dari awal. Luther juga memperlihatkan bagaimana dirinya sangat ditakuti oleh semua orang dengan cukup mengeluarkan tatapan anehnya. Dizzy bertanya bagaimana dirinya keluar dari sekolah lamanya. Luther menjawab kalau Dizzy harus bertingkah nakal agar Dizzy bisa keluar dari sekolah dengan cara yang elegan. I can act all crazy. Singkat cerita, saat Dizzy kembali ke sekolah, ia pun sengaja menyontek lalu mempermalukan gurunya. Bahkan esok harinya saat jam pelajaran, Dizzy mengambil CCTV lalu ia bawa ke kamar mandi. CCTV itu disorotkan ke arah kepala sekolah yang sedang beol.
And cut. Namun sedihnya hal itu tidak membuat Dizzy dikeluarkan dari sekolah. Hingga pada saat itu Dizzy melihat kepala sekolah, ia langsung berniat memukul kepala sekolah itu dengan sapu yang ia patahkan. Namun saat berbalik, kepala sekolah itu langsung mengatakan karena Dizzy telah merusak sapu sekolah maka Dizzy akan dikeluarkan. Tentu Dizzy sangat senang mendengar hal tersebut. Esok harinya Dizzy mengunjungi penjara untuk menemui Luther. Ia bercerita kalau dirinya sudah berhasil dikeluarkan dari sekolah dengan cara elegan. Mendengar hal itu Luther bangga kepada Dizzy. Lalu ia menyuruh Dizzy untuk belajar jurus macan kumbang kepada anak buah Luther. Tiger Claw. You sure it's not Tiger Claw? Tak hanya itu, Dizzy juga diajari jurus tatapan maut agar semua orang yang melihatnya ketakutan. Singkat cerita, Dizzy sudah menguasai semuanya. Terlihat dari dirinya yang berhasil mengalahkan anak buah Luther. Luther memberi pesan kepada Dizzy kalau saat ia masuk ke sekolah barunya nanti, Dizzy harus menghajar orang paling nakal serta tangguh di sekolah barunya itu. Yaitu untuk membuktikan kalau Dizzy bukan orang sembarangan. Singkat cerita, di sekolah baru Dizzy terlihat komplotan Luther menurunkan Dizzy dari sebuah mobil. Dizzy dibuat seperti orang buas agar para siswa di sana takut dengan Dizzy. Orang-orang di sana tentu bertanya-tanya siapa orang ini sebenarnya, karena semua siswa di sana belum mengenal Dizzy. Setelah itu Dizzy mencari siswa yang terlihat songong dan suka membuli orang. Pria itu bernama Connor. Namun saat Dizzy menantangnya, Connor langsung memukul Dizzy sampai terpental. Kemudian Dizzy yang belum sempat mengeluarkan jurus macan kumbangnya menghampiri kembali Connor. Di sana Dizzy menghajar Connor dengan jurus barunya itu. Namun ternyata di sana tidak ada satu siswa pun yang melihatnya karena pada saat itu sudah masuk jam pelajaran. Kemudian Dizzy membawa Connor ke dalam lorong sekolah. Namun saat Dizzy sokul di sana, para siswa mendadak pada masuk ke dalam kelas. Hingga pada akhirnya Dizzy menarik tuas alarm yang membuat para murid keluar. Di sana Dizzy langsung menghajar Connor yang pada saat itu sudah tidak berdaya. Sontak semua murid langsung menaruh perhatian kepada Dizzy serta menganggap Dizzy adalah jagoan baru di sekolah. Saat pulang sekolah terlihat Dizzy sedang bersantai, kemudian ia dihampiri 3 wanita cantik yang terpukau dengan kehebatannya. Bahkan salah satu wanita bernama Uun mengundang Dizzy ke pestanya nanti malam. Dizzy pun mengiyakannya lalu berjalan sokul. Sebelum berangkat ke pesta, Dizzy meminjam motor temannya agar terlihat keren dan sangar. Namun saat menuju ke sana, Dizzy malah lengah dan nyuksruk ke semak-semak. It's crazy. I made it. Saat Dizzy sampai ke pesta, ia pun langsung dihampiri dan diajak Uun untuk pergi ke atas genting rumahnya. Ternyata di sana Uun ingin mengajak Dizzy untuk melakukan aha-aha agar dirinya menjadi orang pertama yang menikmati pria fuckboy di sekolahnya. Jamah aku dong. Sini. Di sini Dizzy tentu sangat senang. Namun saking senangnya ia malah terjatuh dari atas genting. Uun yang tidak tahu akan hal itu, ia merasa kecewa karena menganggap kalau Dizzy telah mencapakannya. Yang padahal Dizzy tersangkut di ranting pohon. Setelah itu Dizzy dihampiri Connor. Namun Dizzy langsung mengeluarkan tatapan mautnya. You're not going anywhere. I'd love to stay and chat, but make me do crazy eyes. Esok harinya saat di sekolah, Dizzy dihampiri wanita paling populer di sekolah itu. Ia bernama Danielle. Di sana Danielle meminta Dizzy untuk meramaikan pertandingan futsal sekolah. Karena diketahui sekolahan mereka sudah 5 tahun ini selalu kalah. Ternyata Danielle ini juga adalah pacar Connor.
Dan pada saat itu juga Daniele langsung memutuskan Conor karena ia sudah muak dengan tingkahnya yang selalu membuli orang. Conor tentu marah dengan Dizzy namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, pertandingan itu pun akan segera dimulai. Namun terlihat tim football sekolahnya sangat tidak yakin mengingat mereka selalu kalah dalam 5 tahun terakhir. Dizzy yang berada di sana mempunyai ide yaitu mengambil paksa pakaian tentara lalu menghampiri tim footballnya. Di sana Dizzy menyemangati mereka dengan cara mengancam, yaitu bila mereka kalah dalam pertandingan ini, Dizzy akan menghajar semua tim football sekolahnya. Tentu mereka semua takut dengan ancaman Dizzy. Washington High! We're gonna beat him! Yes! Hingga pada akhirnya tim football sekolahnya dapat menang telak melawan musuhnya dari sekolahan lain. Sejak saat itu Dizzy dan Daniele semakin dekat. Terlihat mereka berdua berjalan-jalan ke sebuah mall. Di sana Dizzy bertemu dengan ketiga temannya. Namun Dizzy yang merasa malu mempunyai teman culun, Dizzy malah mengabaikan mereka dengan mengatakan kalau ia tak mengenali mereka. Esok harinya saat di sekolah, Dizzy dipanggil kepala sekolah dan pelatih football. Di sana mereka sangat berterima kasih kepada Dizzy karena berkatnya tim football sekolahnya memenangkan pertandingan. Padahal sudah 5 tahun tidak pernah menang dalam pertandingan antar sekolah itu. Di sana kepala sekolah juga meminta saran kepada Dizzy bagaimana cara meramaikan pesta sekolah yang akan diadakan 1 bulan lagi. Dizzy yang merasa bersalah kepada 3 temannya kemarin berinisiatif kalau sekolah ini harus menyewa bandnya agar semua terhibur. Kepala sekolah tentu langsung mengiyakan karena ia sangat percaya kepada Dizzy. Setelah pulang sekolah, Dizzy pun menghampiri 3 temannya. Di sana ia meminta maaf soal kemarin. Temannya yang kecewa mengabaikan Dizzy dan menyuruhnya untuk pulang saja. Namun ketiga temannya itu langsung senang setelah mendengar kalau sekolahan Dizzy mengundang bandnya untuk tampil. Pada akhirnya mereka pun memaafkan Dizzy. Esok harinya saat di sekolah terlihat Conor dan teman-temannya sedang membuli seseorang siswa tiklot, yaitu Letikolot. Bahkan mereka memasukkan orang itu ke dalam tong sampah lalu menggelindingkannya. Hey, quit it. Dizzy yang melihat hal itu langsung menghentikannya. Lalu Dizzy membawa siswa itu ke atas. Hey, Conor. Dizzy mengatakan kepada semua orang untuk tidak membuli satu sama lain. Dan jika Dizzy melihatnya lagi maka ia akan menghajarnya. Semua orang di sana tentu tambah respek kepada Dizzy. Singkat cerita, tim football sekolahnya terus memenangkan pertandingan. Semua itu tentu berkat pepatah dari Dizzy. Sementara Dizzy dan Daniele semakin tambah dekat. Bahkan keduanya sekarang saling mencintai. Terlihat mereka menghabiskan malamnya di sebuah bar. Di sana Daniele juga berterima kasih kepada Dizzy karena semenjak kehadirannya tim football sekolahnya selalu menang dan esok lusa adalah pertandingan final. Walaupun final, Daniele tidak mengkhawatirkan itu mengingat ada Dizzy yang mampu mengobarkan semangat tim football. Namun Dizzy langsung kaget ketika ia mendengar lawannya di final adalah mantan sekolahan Dizzy dulu. Karena semua orang di sekolahnya dulu mengetahui kalau Dizzy sebenarnya seorang pecundang yang selalu dibully. Singkat cerita, pertandingan itu pun akan segera dimulai. Saat tim musuh sudah bersiap, ternyata di sana tidak ada sama sekali orang dari sekolah Dizzy. Yang ternyata Dizzy sengaja melakukan hal tersebut untuk membuat mental musuhnya ciut. Dengan kegagahannya, Dizzy memimpin pasukan sekolahannya. Pertandingan final pun akhirnya dimulai. Terlihat Dizzy selalu memberikan semangat kepada tim sekolahnya. Tim musuh yang mentalnya ciut terlihat kewalahan dalam pertandingan tersebut. Hingga pada akhirnya tim footballnya berhasil memenangkan pertandingan final tersebut. Semua orang langsung menghampiri Dizzy karena mereka menganggap kalau Dizzy adalah pahlawan sekolah. Semua ciwi-ciwi berlarian menaruh hormat kepada Dizzy. Jeremy, orang yang selalu membuli Dizzy di sekolahannya dulu, sangat keheranan ketika semua orang sangat menghormati Dizzy.
Keesokan harinya saat di sekolah semua orang merayakan kemenangan. Bahkan sekolahannya juga membuat patung untuk menghormati Dizzy. Namun pada saat itu juga Jeremy yang tidak terima timnya kalah mencoba menghampiri Dizzy untuk menghajarnya. Dizzy berusaha tetap cool untuk melawan Jeremy, walaupun di dalam hatinya ia merasa sangat takut. Beruntungnya saat itu semua orang yang respek kepada Dizzy mereka langsung menghajar Jeremy. Setelah itu Jeremy dihampiri oleh Connor. Di sana mereka berdua menyusun siasat untuk menghancurkan Dizzy. Singkat cerita, acara pesta sekolah pun digelar. Di sana Dizzy dan 3 temannya menampilkan pertunjukan bandnya. Semua orang tentu terpanah dengan aksi Dizzy yang sangat keren. Namun ketika sedang asik-asiknya tiba-tiba musiknya berhenti. Hal itu ternyata dilakukan oleh Connor dan Jeremy. Di sana Connor memutar video yang memperlihatkan Dizzy sedang dibully di sekolah lamanya. Bahkan mereka juga membongkar jati diri Dizzy yang sebenarnya. Semua orang di sana kecewa karena sebenarnya Dizzy adalah seorang pecundang yang selalu dibully dan selama ini Dizzy hanya berpura-pura kuat dan sok bad boy. Ketika semua orang ingin menghajar Dizzy, tiba-tiba rombongan Luther datang ke sana. Di sana Luther mempersilahkan Dizzy menjelaskan semuanya dan menyuruh semua orang untuk mendengarkannya. Di sini Dizzy mengakui semuanya kalau sebenarnya dia adalah seorang pecundang. Ia hanya ingin diterima oleh semua orang dan ia sangat ingin memberantas pembulian di sekolahnya. Sekarang Dizzy pasrah jika teman-temannya tidak mau lagi menerimanya. Ternyata hal itu membuat mereka sadar kalau setiap orang berhak dihargai dan perbuatan bully adalah hal yang sangat tidak baik. Di sana mereka tetap akan menghormati Dizzy. Setelah itu Dizzy ditemui oleh Danielle. Di sana Dizzy juga pasrah jika Danielle ingin meninggalkannya. Namun ternyata Danielle tetap respek kepada Dizzy karena ternyata dulunya Danielle juga merupakan korban bully. Dan ia akan tetap mencintai Dizzy apa adanya. Sementara Jeremy dan Connor diancam kelompok Luther untuk tidak pernah menindas orang lemah lagi. Kalau tidak mereka akan dihabisi. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah membuli orang karena siapa tahu orang itu menjadi lebih-lebih segalanya daripada kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.